ada beberapa tim yang mulai bermain barbar, apalagi mulai masuk ke beberapa hari terakhir. Ya, pasti ada yang udah mulai mengeluarkan strategi nothing tulus ya, Bro. Yang udah nggak mikirin apa yang terjadi, yang penting do the best aja apapun hasilnya, alhamdulillah. Yes, dan kita bakal sekarang ya dengan mulai pindah, kita harus kembali rotasi menuju ke arah next circle-nya. Dan sementara dari tim tersebut, Zeus cabut, Ryzen selamat dan kembali menyatu dengan Zuxi yang sudah menunggu di sekitar area Pekado. Oke, dan circle kereta menuju ke arah bawah. Pekado sudah mulai ditinggalkan dan kayaknya Zuxi bakal menjemput Ryzen untuk dua pemain Bigeton yang tersisa. Zeus tinggal mencari kendaraan untuk mereka masuk ke dalam zona dan Iframe yang sudah mulai bergerak dan berotasi kali ini dengan dua vehicle yang mereka punya akan langsung tusuk, bahkan vehicle mereka ada 4. Faldo juga sudah mulai melakukan pergerakan dengan 4 vehicle yang mereka dapatkan. Kita bakal dari Valus bakal rotasi mengambil ujung dari zonanya, tapi gue nggak tahu nih plan mereka. Apakah mereka bakal langsung nusuk ke arah tengah, ambil seperempat, sepertiga, atau bakal diem aja di ujung circle? Karena ada beberapa tim yang emang prefernya atau suka itu main di pinggir-pinggir circle. Yes, hobinya bermain di pinggir circle dan Ryzen sudah mendapatkan looting, ada vest level 1, helmnya level 2 dengan UMP yang dipunya oleh seorang Ryzen. Sementara Godless sudah mulai menggunakan dan menemukan vehicle untuk melakukan rotasi. Ada 3 pemain yang tersisa dari tim Zeus dan wah dijemput tembak ternyata ditembak dari seorang Zuxi. Sudah mulai ditapping menuju berpindah, ternyata angle shootnya dan masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout, bahkan hanya connect ke arah armor dari mobilnya, tidak sampai memberikan limit player dari tim Zeus. Tapi dari tim BTR ya, kayaknya mereka masih menunggu juga nggak Zeus cabut. Ini Zuxi lagi kasih info ke Ryzen. Bi, udah mau cabut Bi, ayo nyatu sama gua, kembali ke posisi gua. Dan sekarang dari tim Zeus sudah merotasi lagi. BTR mungkin akan bermain lebih lambat sih, mengingat mereka. Iya, betul. Ini bener sih, gue setuju banget. Apalagi dengan adanya beberapa tim yang bermain sangat cepat ya di PvE, ini membuat BTR terlihat bermain dengan lebih lambat rotasinya. Tapi baik lagi, ini mungkin juga dikarenakan dari tim BTR belum mengetahui sepenuhnya rotasi tim-timnya seperti apa, jadi mereka lebih waspada mainnya. Iya, makanya mainnya lebih waspada, lebih berhati-hati, dan ini dia Navi, salah satu tim yang bermain cukup stabil untuk hari ini dengan WWCD 1 kali yang sudah mereka dapatkan untuk hari ini di match kedua tadi untuk map Sunhawk kalau nggak salah mereka tadi WWCD-nya. Terus mereka stabil juga di match ketiga tadi ya. Mereka dapat hashtag 4, mereka itu bonyoknya di match pertama. Mereka finish di hashtag 15, tidak sorry itu si Navi itu WWCD pertama di Wrangle, sorry. Yang WWCD kedua di Sanok itu tadi si Zeus. Habis itu Navi di hashtag 11 untuk di Sunhawk, mereka dapat hashtag 2 di round ketiga di Wrangle. Dan ini dia tim zombie. Mereka sudah mulai bertemu dengan satu tim di bagian lower ground dari DRS yang sudah mulai bertemu, dan sepertinya dari 5 harus melakukan healing. Ini HP-nya low banget dia, cuy. Masih menunggu kita perang berikutnya. Iya, ini harusnya bakal terjadi penumpukan di bagian utara dari circle. Ada Zeus, ada Faldo, dan tim-tim lain juga. So kita bakal melihat clash di daerah-daerah dalamannya LL. Dan setelah keluar LL, pasti kita bakal melihat lebih banyak tim lagi yang mulai clash. Tapi sementara ini belum ada player yang dipulang. Tadi clash di awal permainan. Zona kedua pun sudah mulai OTW menutup dalam waktu 30 detik, yang berarti semua tim udah harus memposisikan diri mereka di tempat yang menurut mereka paling ideal. Dari DRS sepertinya bakal menghindari pertempuran, mereka bakal lebih bermain objektif masuk ke dalam zona. Area depan mereka tuh kosong banget, apalagi mereka sudah mengirimkan satu pemain mereka yaitu Nima untuk membuka jalan dan mencari tempat aman untuk checkpoint berikutnya bagi tim DRS. Yap, kita bakal lihat dari tim DRS juga sampai ambil ujung dari zona. Mereka sudah aman untuk zona kita yang ketiga, dan nampaknya zona ketiga masih meliputi sedikit bagian luar dari LL. So, kita bakal melihat mungkin beberapa tim masih hold out ya. Bukan sedikit sih, ini banyak banget dari LL yang masih masuk dalam zona ketiga.
Apakah akan terjadi lah circle-nya di arah LL? Tadi udah ke arah Yasnaya, sekarang ke arah LL dan ada AWM dari seorang Snipe. Geek Fam punya satu weapon airdrop yang mereka punya dan sudah berhasil mendapatkan satu pemain. Tapi kita bakal pindah berbicara Zeus yang sudah mulai bertemu dengan tim Valdus. Pada Valdus bakal tabrak ke arah kompon dari tim Zeus. Sudah mulai naik ke bagian atas dan rupanya dari Valdus tidak langsung tabrak ke arah lantai 2-nya. Mereka bersabar dulu untuk mencari informasi. Kalau kayak gini nge-push ke atas agak kurang worth it. Mendingan tahan dulu aja. Dan Abeli juga sudah mulai melakukan ke bagian jendelanya dan kawan sama tim Valdus sudah mulai ada Free Fire lempar melepas ke arah jendela untuk menghentikan vision milik tim Zeus. Namun dari Ziol masih punya jendela-jendela yang lain. Ada 3 pemain dari Zeus yang berada di apartemen ini. Ini bakal jadi fight yang cukup menentukan ya posisi mereka dalam kota ini. Apalagi mereka berdempetan padahal banyak banget apartemen lain yang masih kosong. Wah, saudara Valdus 6 bakal cuma di revive kali ini. Tapi di lain sisi dari tim Blacklist dan juga dari tim I8 bakal clash kali dan bahkan pemain I8 mulai berjatuhan. Kendaraan mulai ledakan sekarang. Kita bakal lihat tim-tim sudah mulai harus rebut-rebutan posisi. Ya, betul. Dan Ziol kali ini masih bertahan di bagian lantai 2-nya. Belum ada pergerakan dari Valdus ke bagian lantai atas dari apartemen tersebut. Tapi sepertinya Martin keluar dari arah apartemennya. Gaming bakal menjaga itu di bagian belakang dan di arah yang lain I8 berhasil mendapatkan satu pemain dari Blacklist. Namun Blacklist juga fokus untuk ke arah I8. Sama-sama mendapatkan sebuah trap namun sepertinya Blade dipulangkan ke arah lobby dan ini dia akhir dari I8. Mereka tereliminasi di posisi ke-16 menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby dan Valdus masih memberikan setup-nya dengan lemparan granat ke arah bagian atap dari apartemennya. Belum ada yang knock out dan Ziol megang sebuah smoke di tangannya. Belum ada pergerakan lagi tapi sepertinya dari Valdus mereka udah gak sabar lagi buat naik ke bagian atas. Satu pergerakan diberikan distraction step ke arah tangga dan dijaga dengan sangat baik oleh 2 pemain Zeus. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim Zeus tampaknya sama-sama ragu nih pas antara Valdus dan juga Zeus karena kalau mereka nge-push ini bakal ada kerugian yang terjadi terutama bagi Zeus. Mereka tinggal berdua, dari Valdus masih berempat, tapi Valdus nggak punya info kayaknya kalau ini lawannya tinggal berdua doang. Kalau mereka tahu udah pasti di-push dari tadi. Iya, betul. Dan udah paling bener kalau di posisi kayak gini ya udah tahan-tahanan aja. Sharing kompon dulu, kalau pindah baru mereka fight. Itu pun adu sabar-sabaran, mana duluan yang nggak sabar dan pengen keluar dari kompon ini. Ya ini ibaratnya jadi temen lah, lawan jadi kawan. Tapi kita bakal tampakkan dari tim Valdus nggak sesabar itu, mereka bakal nge-push juga terhadap tim Zeus. Dan sekarang harusnya kayak info bahwa ini Zeus, ini tinggal ada satu player lagi bertahan. Abeli bahkan sampai lari ke atap. Apakah dia bakal ketahuan, apakah dia bakal ditemukan? Kita bakal lihat dari Valdus tampaknya clearing setiap ujung ruangan dicari. Tidak ada sudut ruangan yang tidak dicari oleh tim Valdus. Ya tapi ini resiko banget sih yang dilakukan sama Abeli dan tentunya beresiko juga untuk Valdus ketika mereka ingin memanfaatkan momen ini melakukan push. Ini entry-nya sempit banget yang dipunya sama Valdus kalau mereka pengen naik ke bagian rooftop, sangat beresiko. Tapi ternyata Valdus masih punya beberapa utilities yang bisa digunakan untuk memberikan silent damage ke arah Abeli. Bakal juga dari seorang Abeli masih buying time, masih coba untuk bertahan. Valdus pun merasa kalau gue jadi Valdus pun gue nggak akan terlalu menghiraukan Abeli. Itu resiko banget kalau gue naik, apalagi kalau kena di end rugi banget. Jadi biarnya dia di atas dia nggak bakal ngapain-ngapain juga. Dia nggak bakal berani 1 lawan 4 menghadapi tim Valdus, apalagi posisi dia sementara kan aman. Ibaratnya sama-sama benefit dari posisi masing-masing. Jadi agak buang-buang utility nggak sih kalau misalkan commit fight ke arah satu pemain dari Zeus tadi, si Abeli. Lu udah ngelempar berapa banyak granat ke atas, itu granat bisa digunakan loh kalau misalkan zonanya bouncing ke arah lain dan untuk nge-retake kompon yang lebih worth it dibandingkan apartemen tadi. Betul, itu bakal jadi wasting time, ada juga resikonya, jadi menurut gua lebih baik saling ibaratnya menghindar fight aja sih. Di lain sisi kita bakal di pojokan circle ya, ada tim Navi yang mulai terpantau juga. Di lain sisi dari Nickel dia bakal fight dengan tim Mips, dan dari tim Mips bahkan sekarang harus bertahan dengan 3 member. Mulai masuknya circle-circle mid ke late game kita. Ya, betul banget. Bahkan Yala sudah mulai bonyok dan kali ini Navi, salah satu tim yang stabil bermain di hari ini, akan melemparkan granatnya ke bagian atas. Kali ini apakah bakal menaik ke Duelo. Ada di sebelah kiri dari Duelo dan sepertinya granatnya terlalu jauh jarak lemparan yang dilakukan oleh Navi ke arah Duelo yang ada di bagian high ground. Satu granat lagi dilempar ke sebelah kanan dan Duelo bakal membalas sebuah molotov. Lempar ke depan, granat tidak dilempar namun dilempar masak terlalu lama. Backup dari arah belakang granat segera datang dan sepertinya Lapis terspot oleh seorang medic. Lempar granat tahan 4 detik, lempar langsung ke seorang Lapis tapi
satu pemain berhasil diamankan. Divin tumbang dan Lapis menerima damage yang begitu dalam dari granat yang dilempar oleh pemain-pemain dari tim Navi. Matic masih memberikan spectral di smoke dan sedikit memberikan splash damage bersekarang. Matic bertahan begitu saja dan di arah belakang ada tim lain yang tidak diduga-duga datang. Zombie mengganggu pertempuran antara Navi dan juga tim Reject. Ini bakal chaos banget pastinya. Trixie nggak tahu kalau di belakangnya masih ada tim Zombie. Reject dipulangkan karena lobby tapi fight masih berlanjut antara Navi versus Zombie. Ya, udah bakal dari tim Navi tampaknya tidak menyadari bahwa ada zombie yang keluar dari kuburan. Mereka langsung menarik satu member dari tim Navi, misalkan 3 player yang bertahan. Tampaknya zona pun pindah dan jauh sekali posisi dari tim Navi. Ini Navi dan juga zombie harus menentukan mau fight atau mutasi. Zona pun sakit banget dari Navi kan sudah juga Meiko hampir tertumbangkan oleh sakitnya Blue Zone, tapi masih bisa untuk kabur. So kita bakal lihat ini dari tim lain juga sudah menyesuaikan rotasi mereka menuju ke arah tengah-tengah LL yang kali ini mulai padat, mulai ramai, mulai dihuni oleh cukup banyak tim. Iya, dan ini bisa dibilang momen yang jarang untuk circle ke arah LL, bahkan di tengah-tengahnya LL kita tahu banyak banget apartemen-apartemen dan juga bangunan-bangunan yang bisa dinaikin kalau kita ngomongin Los Leones, dan banyak banget siku-siku yang ada di sekitar Los Leones ini bakal membuat pastinya fight-nya akan sedikit pasif untuk tim yang sudah berada di dalam LL-nya. Untuk yang di luar mereka bakal chaos banget perebutan tempat di bagian LL. Kita bakal lihat di LL ini udah mulai numpuk kanan, bagian kanan bawahnya. Lihat dari Valdus, bener-bener anteng, adem, nggak ada lawan sama sekali. Tinggal chill aja mereka di pinggir-pinggiran. Sedangkan BTR juga kali ini sangat diunggulkan dengan circle yang ada. Mereka chill masuk ke bagian circle-nya dan bisa memilih mana apartemen yang masih kosong untuk diisi. Pilihannya banyak nih. Pilihannya banyak banget spot-spot yang bisa mereka dapatkan. Bahkan dari zombie mereka sudah berhasil masuk ke dalam zona, dan itu dia satu celah tipis di arah smoke-nya berhasil ditembak namun tidak sampai mendapatkan sebuah knockout, dan ada distraction shoot dari arah tim DS yang sudah menguasai daerah bangunan bangunan yang hancur ini, yang tidak sempurna ini, karena bisa dipanjat sampai ke arah atas membuka angle shoot-nya supaya lebih jelas lagi. Bahkan dari Miracle, Nasr tidak membiarkan Blacklist mendapatkan sebuah checkpoint, tapi ternyata terhalang dengan adanya banyak pohon dan juga bangunan di area. Tengahnya kosong ya, banget ini di LL. Ini tengahnya kosong banget karena nggak ada tim yang berani untuk langsung menuju ke arah tengah, dan BTR pun dapetin compound ataupun satu apartemen di pinggir-pinggiran circle. Tapi BTR kali ini gue rasa sangat diuntungkan sih dengan circle seperti ini karena penumpukan di kanan bawah, dan mereka dengan ada di kiri atas kalaupun harus pindah itu relatif kosong banget. Ya, secara teorinya seperti itu, secara maknanya juga seperti itu, karena kita tahu di mana posisi dari tim-tim yang masih bertanding yang tersisa dengan 13 tim di circle kelima ini. Tapi bagi player mereka bakal bergerak dengan sangat hati-hati. Mereka nggak tahu posisi di mana kecuali mereka udah close combat, kecuali mereka udah mendapatkan informasi dari scope dan juga pikiran mereka. Kalau kita ngomongin begitu detail, otomatis player nggak bakal tahu. Mereka hanya bisa menebak-nebak dari bunyi tembakan yang sedang terjadi ketika